Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Al dan jamaah surat Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak dan Ibu shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang menjalani ibadah puasa hari yang ke-7. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan cuaca yang menyejukkan ya, sehingga kita mudah-mudahan hati kita semakin tenang ya, semakin sejuk. Insyaallah semoga keadaan sehat walafiat, termasuk keluarga kita juga dapat berpuasa penuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kali ini saya diberikan amanah oleh Ketua DKM untuk memberikan kultum ya, kuliah terserah antum ya. Atau kulibas, kuliah 15 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Ramadan ini sebenarnya kesempatan untuk beribadah, salah satunya menegakkan sholat tahajud ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping kita mendirikan sholat 5 sholat fardu berjamaah, juga sholat rawatib yang sekitar 12 rakaat yang muakkad ya, sholat sunat rawatib yang muakkad, kemudian ditambah dengan sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan, dan kita usahakan ditambah di samping sholat duha juga tambah di sholat tahajud kita ini. Mumpung masih diberi kesempatan, kita bisa melaksanakan sahur. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang sesuai Allah perintahkan dalam surah Al-Isra ya, di ayat 17 itu, dan di surah As-Sajdah ayat 16-17 juga Allah perintahkan di surah Az-Jariyah 15 sampai 18. Saya hanya membacakan satu surah Al-Isra ya, ayat 17 yang Allah perintahkan menulis surah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafitan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Allah, artinya adalah, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu salah satunya yang Allah berikan pada para penegak sholat tahajud. Dan insya Allah kalau kita bagi waktu malam itu Allah bagi dalam hal sholat tahajud, ada yang sepertiga malam di awal, sepertiga malam di tengah, dan sepertiga malam di akhir. Kalau kita mungkin ba'da isya bisa kita istirahat, diusahakan memang dianjurkan istirahat dahulu, bisa bangun jam 11 ya, itu maksud sepertiga awal kita bisa laksanakan itu, atau sepertiga yang kedua di pukul 1 sampai pukul 2. Dan yang afdal adalah sepertiga yang terakhir ya, mungkin sebelum sahur kita bisa laksanakan di pukul 3 gitu ya. Insya Allah kalau kita semakin lebih cepat bangun, banyak yang kita kerjakan. Di samping kita membantu istri mengerjakan pekerjaan sahur atau membangunkan anak, kita sempatkan juga melaksanakan ibadah tahajud. Karena banyak sekali manfaatnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Pertama adalah pembuka jalan surga, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga terbuka bagi hamba-hambanya yang berhasil meraup timbangan amal yang baik dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pintu salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Dan kedua, manfaat salat tahajud adalah menepis kegundahan dalam jiwa. Ibnul Qayyim rahimakumullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melaksanakan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Makanya Allah mengutus para malaikat, utama malaikat Jibril di malam sepertiga malam itu untuk melihat hamba-hambanya yang menunaikan salat tahajud. Masya Allah. Kemudian ketiga, mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Yang artinya di dalam hadis riwayat Hakim, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Yang keempat adalah sebagai penghapus dosa. Nah, ini di sini kita bisa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya beristighfar. Di dalam hadis riwayat Tirmizi juga yang artinya lakukanlah salat malam oleh kalian karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat meningkatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Kita manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa, seperti tak ada gading yang tak retak. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang terakhir itu ada Allah jelaskan di situ lah, kalau ayat 2 ayat terakhir Al-Baqarah yang kita sering membaca di waktu malam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala atas dosa dan kesalahan yang tidak baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu memang kita tidak lepas daripada salah dan dosa. Makanya ada kesempatan waktu sepertiga malam itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ud'uni astajib lakum, kita yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian di samping kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita melaksanakan hajat, doa. Doa apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kabulkan di saat-saat sepertiga malam di bulan Ramadan. Misalnya kita yang masih lajang menginginkan seorang istri atau suami yang soleh soleha, mintalah, jangan langsung aja minta secara terperinci. Kemudian minta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meminta suami yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleha maupun al-hafizah ataupun anak yang cerdas atau rezeki yang barokah. Banyak sekali yang kita minta. Silakan, Allah perintahkan untuk kita selalu berdoa bahwasanya Allah itu sangat dekat, ya. Kalau kita yakin Allah berikan, kabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan. Kemudian dengan puasa tadi menjaga kesehatan tubuh. Kalau Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji ke tanah suci itu, masya Allah, jemaah haji dan jemaah umrah itu
menyempatkan diri sebelum berangkat sholat subuh, pasti mereka sudah mandi duluan sebelum subuh. Artinya pukul 3 sudah mandi duluan untuk melaksanakan sholat tahajud di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Karena memang dari situ kegiatan di sana itu sangat banyak sekali ya. Jadi dari pagi pada waktu dini hari mereka sudah siap-siap berangkat ke Nabawi dan Masjidil Haram. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh di bulan Ramadan, Masya Allah di sana tuh fastabiqul khairat betul di para jemaah umroh, apalagi orang mukimin sana yang pendapatan orang Madinah, maka akan memberikan tawaran takjil kepada Bapak Ibu sekalian yang berjemaah umroh di sana. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau di sana kelaparan pada saat Ramadan, karena memang di sana itu saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Jadi dengan puasa Ramadan yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh. Di Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di bagian di sepertiga malam berwudu dan mendirikan sholat memberikan efek luar biasa bagi tubuh manusia. Bagi penderita diabetes, salat tahajud bisa menekan kandungan kortisol dalam tubuh, karena kortisol memberikan manfaat untuk mengendalikan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Dan kemudian menjalankan tahajud ini juga berdampak penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin dan melatonin. Yang lepasnya ketiga zat tersebut akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Homeostasis terbangun. Artinya apa? Memang kalau Bapak Ibu langsung praktikkan, memang di saat waktu-waktu itu memang seperti di pondok pesantren itu, para santri akan disiplin membiasakan diri membangun sholat tahajud. Sampai waktu syuruk itu mereka di masjid mengerjakan sholat tahajud, bertilawah, menghafal, Masya Allah, murojaah. Itu waktu-waktu yang sangat penting sekali. Kadang-kadang kok bisa mereka seperti itu? Dan itu memang sunatullah seperti itu. Ya, waktu-waktu dari dini hari sampai waktu syuruk ya. Jadi insya Allah semoga itu akan menambah manfaat dan amalan bagi saya pribadi dan para jemaah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini seoptimal mungkin. Di samping kita melaksanakan sholat berjamaah, fardu berjamaah, juga melaksanakan sholat sunnah rawatib, juga mengerjakan sholat sunnah yang muakkad sekali ya, yang penting bagi kita semua dan keluarga kita. Demikian Bapak Ibu sekalian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.